Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan saya Novelia Putri Ariesta, NIM 20204040127, Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang bertemakan Islam, Iptek, dan Seni, yakni suatu hubungan dan peranannya dalam kehidupan umat Islam. Bagaimana cara kita memahami Islam, Iptek, dan juga seni? Dalam definisinya tersendiri, Islam ini merupakan agama yang mendorong pencarian pengetahuan. Islam memandang Iptek sebagai alat untuk memahami ciptaan Tuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Iptek mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya merupakan bidang matematika, astronomi, biologi yang termasuk kedokteran, dan juga ilmu rekayasa lainnya. Selanjutnya seni. Seni merupakan ekspresi keindahan dan kreativitas manusia yang dapat mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di negara Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya ya. Nah, di dalamnya itu pasti terdapat nilai-nilai kesenian, entah dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun Bali gitu ya. Pasti memiliki nilai-nilai kesenian dan kebudayaannya tersendiri. Untuk itu kita sebagai umat beragama perlu untuk melestarikan kesenian budaya. Dengan catatan, kesenian ini tidak melanggar nilai-nilai Islam. Oke, lalu harmonisasi dari Iptek, seni, dan juga Islam. Tujuan dari ketiga dimensi ini yakni untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga memuliakan ciptaan Tuhan. Nah, Iptek sendiri yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Karena dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian seni. Seni merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam dan juga untuk memperkaya kehidupan di kalangan umat. Lalu Islam sendiri. Islam adalah suatu istilahnya agama ya, yakni sebagai pondasi dan juga sebagai sumber inspirasi bagi umat. Lalu dari Islam sendiri ini menyikapi beberapa gitu ya dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang pertama, dorongan. Islam mendorong pengembangan iptek untuk kemajuan umat manusia dan untuk memahami ciptaan Tuhan. Yang kedua, ada keterbatasan. Iptek harus diaplikasikan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari eksploitasi dan juga kerusakan alam. Lalu yang ketiga ada etika. Etika berarti di dalamnya ada suatu aturan ya yang harus dipatuhi bagi semua umat gitu. Terutama umat Islam karena kita membahas tentang sikap Islam yakni terhadap perkembangan iptek. Nah, etika Islam ini menekankan etika tentunya dalam pengembangan iptek agar tidak terjadi pelanggaran terhadap moral ataupun aturan yang berlaku. Selanjutnya, hukum Islam tentang ilmu pengetahuan teknologi tertentu. Di sini terdapat beberapa contoh, diantaranya bioteknologi. Penggunaan bioteknologi sudah diizinkan, dengan catatan harus memperhatikan aspek etika dan menjaga kemanusiaan. Berikutnya ada teknologi informasi. Penggunaan TI atau teknologi informasi perlu diimbangi dengan nilai-nilai moral dan etika. Serta kita harus mawas diri dan juga menghindari terhadap penyebaran informasi yang merugikan. Bisa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain. Dalam dunia digital yang semakin canggih, kita bisa mendapatkan atau mengakses apapun oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, kita sebagai umat perlu mawas diri agar kita tidak merugi di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya adalah antariksa. Eksplorasi antariksa sudah diizinkan, tetapi harus ada tujuan mulia. Berarti ada tujuan dalam hal kebaikan gitu ya. Bisa seperti adanya penelitian ataupun kajian pengetahuan lainnya gitu ya tentang luar angkasa. Selanjutnya adalah sikap Islam terhadap seni. Ada 3 bagian. Yang pertama apresiasi. Islam mengapresiasi keindahan dan juga kreativitas yang dapat mencerminkan nilai-nilai spiritual dan juga kebudayaan. Ada juga batasannya. Nah, seni harus menghindari penyimpangan dari nilai agama, kemaksiatan, juga pornografi. Dan yang ketiga, tujuan dari
seni Islam ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan, serta mempromosikan kebaikan Tuhan, dan juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang sangat mulia gitu ya. Lalu bagaimana hukum Islam tentang seni? Dalam dunia ini, seni terbagi menjadi beberapa macam. Ada seni musik, seni lukisan, seni tari, seni drama, dan seni yang lain-lainnya ya. Nah, di sini terdapat 3 seni, ada seni musik. Nah, musik yang mengandung unsur syirik atau pornografi tentu diharamkan. Nah, musik yang diperbolehkan itu musik yang memiliki nilai manfaat, yakni untuk meningkatkan nilai spiritual dan edukatif. Seperti halnya musik religi, musik untuk membangun semangat gitu ya, semangat hidup, itu diperbolehkan. Intinya tidak melanggar nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada seni lukisan. Lukisan yang mengandung unsur kemaksiatan atau pornografi tentu diharamkan. Nah, lukisan yang diperbolehkan adalah lukisan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, yakni berupa keindahan, kekayaan alam gitu. Itu kan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas ciptaannya gitu. Selanjutnya ada seni tarian. Tarian yang mengandung unsur kemaksiatan pornografi tentu diharamkan juga. Nah, tarian yang diperbolehkan adalah tarian yang tadi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, dan juga tradisi budaya. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di Indonesia kita mempunyai banyak sekali suku dan budaya. Jadi, kita mempelajari tradisi budaya itu diperbolehkan selama nilai-nilai mencakup nilai Islam. Berikutnya kontribusi Islam dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Sebetulnya banyak sekali bagian dari kontribusi Islam dalam iptek dan juga seni. Namun di slide ini didapati 3, diantaranya astronomi. Astronomi berkembang pesat di era keemasan Islam yang menghasilkan observatorium dan teori-teori penting. Yang kedua ada matematika sebagai ilmu pengetahuan, dan tanya aljabar dan trigonometri modern dibangun atas dasar pemikiran matematikawan Islam. Pada zaman perkembangan Islam dahulu, ada salah satu ilmuwan yang bernama Al-Khawarizi. Beliau memprakarsai dan mengembangkan ilmu aljabar dan trigonometri. Dalam dunia pendidikan saat ini pun masih dipergunakan ilmu aljabar dan juga trigonometri yang merupakan ilmu penting dari mata pelajaran matematika itu sendiri. Yang ketiga ada seni, berupa arsitektur Islam, kaligrafi, dan seni rupa. Tentunya memiliki pengaruh besar dalam sejarah seni dunia. Seperti yang tercantum dalam gambar di slide ini, ada bentuk bangunan masjid ya, yang didapati ada seni arsitekturnya yang berupa kubah dan juga menara dan mimbar masjid. Lalu ada kaligrafi yang terdapat pada dinding masjid tersebut. Lalu ada seni rupa yang memberikan pengaruh terhadap seni, yakni seni kaligrafi dan ornamentik. Nah, pengaruh Islam dalam bidang seni dan arsitektur dapat lihat dari berbagai karya gitu ya. Salah satu yang otentik, unik gitu ya, yang ada sampai sekarang itu masjid yang terdapat di Jawa Tengah, itu Masjid Menara Kudus. Karena masjid tersebut memiliki desain yang unik dan nyentrik gitu ya. Jadi masih didapati nilai-nilai arsitektur Islam, kaligrafi, dan seni rupa gitu. Jadi kesimpulannya adalah Islam mendorong pengembangan iptek dan seni yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika untuk mencapai kemajuan dan juga kesejahteraan umat manusia. Islam telah memberikan kontribusi penting dalam iptek dan seni dunia. Iptek dan seni memainkan peran penting, keduanya harus selaras dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Memanfaatkan iptek dan seni untuk kebaikan diri dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan beradab. Dalam Islam sendiri, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan selain itu, seni juga merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap keindahan ciptaan Allah SWT, serta sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam hal penyampaian materi. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan berasal dari pribadi saya sendiri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.